Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami dari kelompok 4 teori politik masa pencerahan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Iqbal Farid Al-Ghazi. Saya Hidayat Nur Wahid. Saya Ziza Merinda. Saya Muhammad Tasbih Harul Lutfi. Saya Diah Putri Nuraini. Saya Muhammad Fadil Batullah. Teori politik dan kedudukannya dalam ilmu politik itu ada 4. Yang pertama, landasan analisis kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, ada menjawab pertanyaan tentang keadilan dan legitimasi. Kemudian yang ketiga, ada membantu analisis kebijakan publik secara sistematis. Kemudian yang terakhir, yaitu fondasi utama pengembangan ilmu politik. Latar belakang munculnya teori politik masa pencerahan. Teori politik masa pencerahan muncul pada abad ke-17 hingga 18 di Eropa sebagai reaksi terhadap monarki absolut. Pemikiran ini menekankan rasionalitas, pembatasan kekuasaan, serta pentingnya persetujuan rakyat sebagai dasar legitimasi pemerintahan, yang kemudian menjadi fondasi demokrasi modern dan hak asasi manusia. Perkembangan teori politik dari masa klasik hingga modern. Pada masa klasik, pemikiran politik berfokus pada tujuan negara dan kehidupan yang baik. Memasuki abad pertengahan, politik banyak dikaitkan dengan legitimasi keagamaan dan kekuasaan absolut. Sementara itu, di era modern ditandai dengan munculnya rasionalitas penekanan hak-hak individu sehingga politik dapat dipahami sebagai hasil kesepakatan manusia, bukan semata-mata kehendak atau kekuasaan mutlak. Pendekatan teori politik pencerahan yang pertama ada liberalisme, dan yang kedua ada kontrak sosial, yang ketiga ada pemisahan kekuasaan. Liberalisme itu menekankan kebebasan individu serta perlindungan hak alamiah oleh negara. Lalu ada kontrak sosial, di mana negara terbentuk atas kesepakatan rakyat sehingga kekuasaan pemerintah harus berasal dari persetujuan mereka. Lalu yang terakhir itu ada pemisahan kekuasaan, yaitu membagi kekuasaan negara ke beberapa bias, yaitu pertama ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, kami mengambil contoh 3 tokoh. Yang pertama, pemikiran John Locke. Hak alamiah, hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dan negara melindungi hak individu. Selanjutnya, rakyat berhak mengganti pemerintah yang lain. Yang kedua, dari pemikiran Montaigne, di mana dia memiliki pemikiran teori trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, pemikiran Jean Jacques, yang dimana dia memiliki pemikiran teori kontrak sosial, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan pelaksanaan kehendak rakyat. Baru pada sistem politik modern. Pemikiran politik masa pencerahan melahirkan prinsip hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Gagasan ini menjadi dasar sistem demokrasi modern, konstitusi negara, serta mekanisme check and balance yang diterapkan dalam pemerintahan saat ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama, teori politik penting dalam analisis keuangan. Lalu yang kedua, masa pencerahan fondasi politik modern. Yang ketiga, menekankan kebebasan rasionalitas dan kedaulatan rakyat. Lalu yang keempat, relevan untuk kajian politik saat ini. Selanjutnya itu, yang terakhir itu saran. Poin pertama itu pendalaman teori politik bagi mahasiswa. Yang kedua, menghubungkan teori dengan kondisi politik ini. Lalu yang terakhir yaitu penelitian lanjutan tentang praktik demokrasi di Indonesia. Jika ada salah katanya, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.